Baik lagi bareng gue Odisem di video bahas soal kripto. Dan di video kali ini kita ingin bahas yang lagi hangat dibicarain di dunia aksi, yaitu soal SLP dan reset MMR. Oke, mungkin ini videonya lebih dikhususkan untuk yang lagi main aksi, untuk beberapa yang udah main kira-kira 1 bulanan ini. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngomongin lagi kalau gue sekarang udah punya sosial media untuk membahas mengenai kripto yang bisa kalian follow di link di sini, di atas ini. Dan gue akan banyak bahas dan mungkin ngasih berita-berita yang mungkin soal kripto yang mungkin nggak gue sampaikan di video ini. Oke, dan disclaimer, video ini bukan financial advice, jadi gunakan video ini hanyalah sebagai informasi. Dan do your own research, cek timestamp buat pembagian video. Mari kita mulai. Jadi buat kalian yang lagi main aksi, pasti tahu soal MMR di reset. Jadi yang MMR kalian udah tinggi, istilahnya udah 1500, kalian udah dapat sekali mainnya biasanya dapat 12-15 SLP, tiba-tiba balik lagi jadi dapat 6 SLP per main. Dan ya bisa dibilang yang menentukan semua itu ini nih, si POS 2, dia kemarin tiba-tiba nentuin kalau misalkan MMR-nya bakalan direset jadi 1200 dan cuman dikasih waktu 15 menit kelihatannya. Ini 15 menit gitu. Dan ini yang bikin rame kemarin di Discord-nya aksi, udah kayak kapal pecah. Dan padahal di September bulan lalu, kalau nggak salah September, pas season, kayaknya bukan September, November ke Desember, itu awal season 20, itu tuh ditentukan kalau misalkan aksi itu, kalau misalkan masuk ke on season, jadi on season dan off season itu bedanya. Kalau misalkan on season, itu kalian main tuh MMR itu ada yang diperbutkan selama, kalau nggak salah 50 hari ya, selama kalian main 50 hari, kalian yang buat masuk top 1000 tuh ada hadiah AXS-nya, jadi itu dibilangnya on season. Sedangkan off season nggak ada hadiahnya gitu. Kalau kalian MMR makin tinggi, ya udah SLP dapatnya makin banyak aja. Dan sebelum season 20 ini, season 19, 18, 17 itu tuh ya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian main dari off season masuk on season, itu pasti langsung direset jadi 1200. Dan kalau misalkan dari on season ke off season, itu juga sama di reset 1200. Tapi pas lagi November kemarin, kayaknya itu salah tulis, mestinya September, itu dari developer tuh ada janji kalau misalkan bakalan mereka bikin 2 jenis set MMR. Jadi yang pertama, MMR pertama tuh kalau off season, dan yang kedua on season. Jadi kalau misalkan off season kalian MMR 2000 dan di on season kalian misalkan 2500, ketika kalian beres on seasonnya beres, kalian nggak kereset ke 1200 tapi kereset jadi 2000. Jadi yang off season MMR kalian. Tapi keputusan itu jadi ditarik, dianulir sama developer aksinya karena alasannya demi menjaga harga SLP yang dimana notabene harga SLP udah makin jatuh. Dan untuk konteks juga, gue pengen ngebandingin kejadian ini dengan kejadian yang baru-baru ini kejadian, itu untuk game Rise City. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Rise City itu game ini game yang gue mainin, dan 3 hari terakhir itu lagi ada FUD parah. Jadi FUD itu fear, uncertainty, and doubt. Intinya bikin panik orang, bikin panik pemain, bikin panik investor. Akhirnya orang-orang pada tarik duitnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat harga Rise City, ini harga koinnya Rise City 20.000, itu tuh padahal 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu tanggal 2, ya bukan 3 hari, beberapa hari yang lalu itu harganya itu masih di 350 ribuan. Dan ini emang wajar ya, kalau misalkan game banyak pemain yang masuk, biasanya emang harganya turun karena banyak yang menghasilkan koinnya. Tapi abis itu turun jeblok parah sampai akhirnya jadi tinggal 20.000. Dan gue juga main game ini gitu, jadi gue juga cari tahu kenapa sih ini ada apa gitu kan. Dan akhirnya gue coba bikin perbandingan dengan aksi. Ya, gue coba bandingin yang terjadi di Rise City dengan yang terjadi di aksi, karena ya dua-duanya itu menurut gue sama-sama memberatkan ke sisi playernya ya. Dan setelah gue ngobrol dan diskusi, gue berpendapat gue itu kalau misalkan game atau project itu adilnya 30% dan 70%. 30% developer, 70% user atau player ya. Dimana ujung-ujungnya developer yang menentukan mau dibawa kemana nih
game ini atau project ini gitu. Jadi kayak contohnya kemarin Aksi kan bikin keputusan kalau misalkan buat breeding yang itu dikali 3 gitu buat misalkan kalian mau breeding Aksi sama Aksi gitu. Dulunya cuman 300 SLP dikaliin jadi 900 SLP buat ngebreeding gitu kan. Dan tapi di ujung-ujungnya yang menentukan harga si koinnya dan menentukan project itu berhasil atau enggak, tetap ujung-ujungnya balik lagi ke user. Ya gimana kalau misalkan ternyata apakah akan ada user baru yang masuk, apakah user lama akan terus bertahan, ya tetap user yang menentukan gitu. Dan yang kedua itu kalau misalkan FUD itu itu tadi fear itu tuh bener-bener jahat karena kalau kalian baca di Discord-nya si Rice City itu tuh Rice City bisa jatuh begitu tuh karena berita FUD dari konon katanya dari komunitas Brazil dan komunitas Spanyol. Jadi kalau gua lihat terakhir si Discord-nya itu masih dikunci karena FUD-nya udah parah banget. Ya seperti ini. Ini Discord-nya Rice City di Indonesia ini masih dikunci. Kita belum bisa ngomong. Dan di yang globalnya juga belum bisa ngomong. Jadi emang bahkan di Telegramnya juga gue udah cek, gue nggak bisa nanya apa-apa, nggak bisa ngomong karena komunitas udah terlalu toxic dan akhirnya developernya dipaksa buat ngunci si sosial media yang bisa dipakai buat diskusi gitu karena terlalu toxic. Konon katanya sih dari sisi Brazil dan dari sisi Spanyolnya akhirnya bikin juga ada eksploitasi. Jadi kalau misalkan nge-cash duit dari game itu tuh mestinya kena pajak, akhirnya ada bug dan itu orang-orang Brazil malah ngajarin orang-orang Brazil lainnya untuk supaya nge-cash outnya nggak kena pajaknya, akhirnya jadi keluar FUD dan akhirnya jadi jeblok harganya seperti itu. Dan yang jeleknya juga kalau misalkan kita bandingkan dengan dengan DeFi Kingdom, buat kalian yang nggak tahu DeFi Kingdom, kalian bisa cek video di atas ini yang ada linknya. Itu update yang dilakukan sama Axie Infinity tuh emang kurang bagus ya. Jadi mereka tuh ngasih update-nya itu tuh selalu ngedadak. Jadi biasanya kan kalau misalkan game-game pada awalnya ya pada umumnya kan ya ngasih update tuh ya 2-3 hari sebelum kayak gitu kan. Kalau Axie tuh biasanya ya kayak tadi kayak yang soal MMR ini 15 menit sebelum tiba-tiba langsung diimplementasiin gitu. Emang Axie tuh karakteristik developernya seperti itu gitu sebenarnya. Dan dia juga nggak mau ngasih update Axie Land atau Axie 2.0 itu alasannya karena mereka tidak mau oversell. Jadi mereka nggak mau mengecewakan para usernya karena ngasih ekspektasi yang terlalu tinggi katanya. Ya menurut kata gue ya nggak gitu juga sih ya. Kita sebagai user tetap butuh update. Makanya ada alasannya kenapa kalau misalkan kalau kalian nonton video gue soal DeFi Kingdom itu tuh menurut gue salah satu developer yang ngasih update-nya paling bagus dari seluruh project-project yang gue pernah ikutin. Jadi kalau misalkan kalian lihat mereka tuh akan dia selain ngasih di Discord, biasanya kelihatannya di Discordnya selain mereka ngasih peringatan spam, peringatan ada giveaway, mereka juga selalu ngasih update. Misalkan apakah kecil apapun update-nya, misalkan ternyata waktu itu sempat ada problem mereka mau ngeimplementasiin quest buat gardening dan mining, dan mereka sempat ada kesulitan. Mereka ngomong gitu kalau misalkan mereka tuh ada kesulitan dan kita butuh waktu lebih banyak lagi ya, meskipun emang ada trouble tapi mereka ngomong kan gitu. Jadi sedangkan Axie ya menurut gue dari sisi developer emang kurang update soal itunya. Dan yang gue sayangkan lagi karena kemarin kan sempat ada yang gue tadi bahas ya, yang jadi si breedingnya Axie itu dikali 3 gitu, dan gue kira itu setup supaya nanti bakalan ada di breeding event. Nah kalau misalkan kalian tanya breeding event itu apa, nah breeding event tuh seperti ini. Jadi sebenarnya ada breeding eventnya lebih ke hitungan ke yang 10 juta ya. Jadi user Axie ke 10 juta bakalan dapat satu NFT buat nanti di Axie Land. Tapi yang gue lebih tunggu tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat di marketplace-nya, ini tuh jenis Axie-nya itu jenis Christmas. Dia sebenarnya cuman skin doang, kayak ini yang di buntutnya ini sebenarnya skinnya Tiny Dino. Kalau yang di punggungnya ini Indian Star dan seterusnya. Dan ini menurut kalau misalkan ada breeding event seperti ini, gue yakin
ya mungkin secara short term, tapi harga SLP pasti akan lebih terjaga gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat di website ini ada spekulasinya kalau mereka akan ngadain New Year event dan Christmas event gitu kan. Dan contoh lainnya breeding event itu sempat ada dibikin Japanese part breeding event. Kalau kalian lihat ini partnya khusus semua ya, ini semuanya bahannya Jepang semua. Dan kalau misalkan kalian dia mau cari yang Christmas, nah yang Christmas contohnya seperti ini gitu. Jadi spesial kan, dan ya kalau misalkan ada breeding event seperti ini, gua rasa mungkin akan lebih nyaman ya buat usernya. Harga SLP mungkin lebih kejaga, tapi mungkin buat lebih short term, tapi ya minimal ada effort gitu dari si developernya. Tapi di balik itu semua kita juga harus cek track record aksi gitu. Jadi ini gue akan bahas track record aksi selama 2021. Jadi buat kalian yang baru main ya baru sekitar 1-2 bulan ini, itu tuh nggak ngerasain mungkin itu kalau pas bulan Juni-Juli 2021 itu tuh mereka tuh mengalami kendala server. Karena kalau misalkan kalian lihat di harga SLP, ini, kalau pas lagi saat ini, nah ini Juni-Juli ya, ini Juni, ini harganya SLP masih 2.000, dan pas lagi sempat di puncaknya itu di 5.000. Itu kenapa bisa sampai 5.000? Karena banyak pemain masuk, aksinya yang dijualnya berkurang, akhirnya orang breeding gila-gilaan, akhirnya jumlah SLP yang beredar di pasar berkurang gitu. Dan pas lagi saat ini itu tuh kalau misalkan kalian mau main, itu tuh kalian main 5 kali sehari aja udah untung, karena crash terus si aplikasinya, karena servernya itu bener-bener kepenuhan, dan kalau nggak salah sampai base playernya sampai 100 kali lipat gitu. Akhirnya mereka bikin keputusan untuk ngegedein servernya. Dan kalau ngegedein server di dunia game crypto, di dunia game blockchain, itu nggak segampang kalian masukin hard disk terus beres gitu. Dan banyak yang harus di develop, dan banyak yang harus dipertimbangkan. Dan sekarang kalau misalkan kalian main aksi, nggak akan pernah ngerasain lagi kan. Kalau misalkan mungkin ada 1-2 kali kalian putus apa gimana, tapi kalian nggak pernah ngerasain sampai sehari tuh kalian buat main tuh perjuangannya tuh sampai 24 jam kalian cuma ngeklikin play, dan berharap kalian bisa main adventure buat kira-kira buat 1-2 menit, abis itu putus lagi, karena itu tuh separah itu zaman Juni-Juli gitu. Dan yang kedua, setelah Juni-Juli server scaling up berhasil, mereka juga langsung develop DEX. Dan DEX itu kalau buat kalian yang nggak tahu DEX, itu tuh bentuk mereka DEX-nya namanya Katana. Dan di Katana ini kalian bisa tuker-tuker sama koin yang ada di environment-nya aksi. Jadi misalkan ini WTH, gue pengen tuker jadi SLP, gue bisa gitu. Gue bisa tukar WTH-nya, misalkan gue pengen 1000 SLP, nah itu tuh gue bisa langsung tukar langsung. Dan ini udah sangat dimudahkan ya. Kalau misalkan gue main zaman Juni-Juli, gue kalau misalkan butuh pengen SLP, gue tuh harus belinya tuh dari toko kripto, dikirim ke MetaMask, dari MetaMask dikirim ke Ronin, dan dari Ronin harus dimasukin ke marketplace. Dan proses itu tuh bisa makan biaya sampai 700 sampai 800 ribu cuman buat mindahin si koinnya doang gitu. Dan proses itu belum lagi nanti kalau misalkan ada salah tulis, ternyata fail, ternyata nyangkut, itu banyak banget masalahnya gitu. Dan makanya belum lagi harga gas fee-nya yang mahal banget di Ethereum gitu. Dan kalian pasti selama main aksi ini nggak pernah kepikiran kalau misalkan ternyata gas fee-nya itu sebenarnya mahal banget, karena mereka itu ada di environment Ethereum. Dan akhirnya aksi tahu kalau ternyata itu transaksi itu penting, dan mereka udah nge-develop si DEX ini supaya kalian transaksinya lebih gampang dan lebih cepat gitu kan. Dan yang kita juga harus pikirkan kalau bikin game itu susah gitu. Kalau misalkan game Aksi Land dan Aksi 2.0 itu bisa dibilang baru di-develop 1-2 tahun belakangan ya. Dan ini juga bisa dibilang karena game NFT mungkin lebih susah, gue juga nggak tahu seberapa susah. Tapi kalau misalkan kalian lihat di leak yang udah ada, game itu udah beneran ada, dan bahkan mereka tuh udah sempet testing gamenya gitu. Jadi ini contoh buat contoh penampakannya ya. Dan leaknya ini, kita bisa dapat leak ini tuh sebenarnya karena ada YouTuber ya, player Aksi yang diundang buat ngetes play aksinya, dan mereka dia nge-leak sengaja, dia nge-leak ini di YouTube kalau nggak salah, apa gue lupa, di lewat foto dari sosial media gue lupa. Cuman karena dia nge-leak ini, dia kena ban sampai berapa bulan gitu kan. Dan
Tapi berkat dia kita jadi tahu kalau game Aksi 2.0 tuh beneran ada gitu dan mestinya udah siap gitu. Dan ini salah satu developer ya Aksi namanya bacanya apa ya, Psychout itu dia tuh udah ngomong kalau misalkan Aksi Origin yang tadi itu Aksi 2.0 itu dibilangnya Aksi Origin is coming along nicely, some polishing left tuh. Jadi kita ini dia nge-tweetnya tanggal 3, sekarang tanggal 5. Ya kita berharap kalau misalkan Aksi 2.0 tuh emang bentar lagi bakalan datang. Dan ini mungkin ada banyak yang nggak setuju, tapi harga SLP ini tuh terbilang stabil. Jadi ini dari tadi harga 5.000 jadi tinggal 380 perak, emang dibilang stabil gitu. Ya kalau misalkan kalian bandingkan dengan game-game kripto yang lain ya, kayak misalkan contohnya Titan Arena. Ini Titan Arena itu tuh baru umurnya baru berapa bulan ya, baru 3-4 bulan. Ini sekarang ini harga awalnya dia 36.000. Sekarang dia grafiknya itu udah dari tinggi terus udah turun lagi, sekarang jadi sisa 80.000. Terus ini CryptoMines ya, ini contoh jelek sih, cuma salah satunya CryptoMines dari 200.000 sempat nyampe 10 juta terus balik lagi 37.000. Kenapa grafiknya rata-rata seperti ini? Karena gue yakin kalau misalkan grafik ini tuh ngikutin prinsip innovators namanya. Jadi kalau misalkan di awal ini tuh ada namanya innovators yang mau ikut di awal dibilangnya innovators, terus ada early adapters dan early majority, late majority, dan laggards. Dan kalau misalkan kalian lihat grafik itu sama persis dengan grafik yang ada di sini gitu. Dengan game-game ini kalian kalau lihat grafiknya sama persis. Ya kalau misalkan kalian lihat di grafiknya, contohnya ini Titan Arena aja ya supaya gampang. Jadi kalau misalkan yang di pertama itu inovator, bisa dibilang ya yang punya koin ini ya yang bikinnya gitu kan. Terus yang pas lagi naik ini itu bisa dibilang orang-orang yang tidak takut buat mencoba hal-hal baru. Makanya dibilangnya early adapters. Jadi buat orang-orang yang ini apa nih, coba gue pengen nyobain gitu kan. Dan makanya mereka di reward di bagian ini. Dan di sini biasanya itu penentuan apakah koinnya naik, apakah turun. Kalau misalkan ini dibilangnya the big scary chasm in question. Kalau misalkan orang-orang apakah game-nya bagus atau enggak, apakah developer solid atau enggak. Kalau misalkan ternyata banyak orang yang mau, biasanya nanti akan loncat tinggi gitu. Loncat tinggi ini namanya ini dibilangnya early majority gitu kan. Jadi orang-orang mulai masuk banyak, tapi ketika nanti udah di atas, nanti mulai tuh istilahnya orang-orang yang akhirnya lu ngomong ke teman lu yang temennya lu itu bisa dibilangnya late majority gitu. Orang-orang yang masuk karena berita dari orang lain. Makanya gue selalu ngomong kalau misalkan lu tahu berita kripto dari teman lu apa dari orang lain, biasanya udah rada telat karena lu akan masuk ke late majority gitu kan. Dan akhirnya turun ke late majority. Dan kalau misalkan kalian masuk ke rada telat gitu, misalkan kalian udah ngomong ini dari temennya itu, kalian dengar berita itu dari temannya teman itu, maka kalian bisa dibilang masuknya ke laggards gitu kan. Harganya udah terlalu di bawah. Dan kalau misalkan kita dibandingin dengan grafiknya di SLP, mungkin juga bisa dibilang ya, ini yang di awal-awal ini bisa dibilang inventors-nya dan early majority di sini. Tapi yang menariknya dia sempat loncatnya 2 kali karena bisa dibilang si game Aksi ini belum sangat populer ya. Jadi dia udah loncat ke early majority-nya, tapi abis itu jadi di early adaptasi dia loncat, tapi di early majority dia loncat lagi karena pemain base player loncatnya tinggi banget gitu kan. Dan akhirnya turun. Dan buat penggambaran seberapa gede Aksi itu, kalau yang tadi kalian inget cerita gue, kalau misalkan si Aksi ini kan sempat ada error-errornya nih. Error-errornya itu di saat ini harganya pas menjelang tinggi jadi 5.000. Kalau kalian lihat grafiknya itu pas bulan akhir bulan Juni ke bulan Juli, dari tanggal dari tanggal 30 Juni ke sekitar ya tanggal 10 hari 20 hari pertamanya bulan Juli. Dan saat itu tuh banyak orang-orang, istilahnya berapa juta orang masuk Aksi itu tuh mengerti ini tuh namanya game blockchain. Dan percaya nggak percaya, ada satu game yang diuntungkan dari hancurnya server Aksi ini. Nah, game yang diuntungkannya ini namanya Crypto Blades. Nah, ini Crypto Blades ini udah game mati. Gue juga sempat masuk dan duit gue nyangkut. Gue masuk sekitar $200 dan nyangkut, udah dianggap ditilang. Dan kalau misalkan kalian lihat
mereka tuh harganya koinnya tuh sama, cuman pas awalnya tuh murah, cuma 13.000 14.000, dan kalau kalian perhatikan harganya itu menjulang tinggi di awal 2 minggu pertama si aksi error nih, dari tanggal 15 Juli dia ngeloncat tinggi, terus akhirnya 27 Juli all time high di 2 juta. Bayangin dari 13.000 sampai jadi 2 juta per koinnya. Jadi gue inget pas lagi bulan Juni itu di Discordnya orang-orang banyak yang komplain dan saling ngerekomendasiin salah satu game yang masih lagi jalan itu Crypto Blades ini. Dan bayangin Crypto Blades dari yang harga koin hidup cuman berapa puluh ribu bisa ATH sampai 2 juta hanya karena dari muntahan pemain base playernya Aksi. Jadi kalian harus bisa bayangin seberapa banyak pemain Aksi saat itu. Dan kenapa gue bisa bilang harganya stabil, kalau misalkan kalian lihat umur-umur game-game kripto yang ada sekarang, itu biasanya umurnya baru beberapa bulan, dan Aksi ini tuh udah umurnya udah hampir 2 tahun gitu kan. Dan kalian lihat harganya meskipun emang lagi turun, itu karena turunnya tuh karena terlalu banyak base playernya, dan yang diharapkan nanti ke depannya si harganya tuh bisa naik lagi karena update-nya minimal, jadi harganya di ya nembus harga bertahan di harga resistance di sini kali ya, di harga 1.500-an 2.000-an, dan berharapnya nanti bisa naik lagi kalau misalkan ada update. Nah, dan update-nya kan udah kelihatan tuh bakalan ada Aksi Land dan ada Aksi 2.0. Jadi kita tunggu aja kira-kira kapan Aksi Land dan Aksi 2.0-nya bakalan keluar. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, ini kesimpulan pendapat pribadi gue, dan gue pengen ngasih tahu kalau misalkan kesimpulan ini itu tuh dengan catatan gue sampai sekarang tuh masih megang 41.000 SLP. Jadi kalau misalkan gue ngomong percaya developer, percayalah kalau misalkan gue juga sama-sama pengen harga SLP naik. Gue masih megang 40.000 SLP dan saat ini gue masukin ke liquid pool-nya RON gitu kan. Jadi ya kalau kalian pengen harga SLP naik, gue juga pengen harga SLP naik. Gue SLP masih 40.000 biji gitu kan. Jadi kesimpulan pertama, ya betul, percaya dengan dev, dan jangan FOMO, fear of missing out, jangan FUD, jangan tebar berita jelek, dan apalagi toxic. Kalian mengerti udah emang ke teman-teman kalian yang main Aksi, udah emang Aksimu emang jelek lah, udah kalian jangan main lagi. Jangan seperti itu, karena ya namanya juga game kripto, dan game kripto ini kan baru ada 2-3 tahun belakangan gitu kan, banyak kendalanya dan banyak hal yang kita nggak tahu, apalagi dari sisi developmentnya gitu. Apakah ternyata kalau misalkan yang tadi gue bilang si breeding eventnya itu dingadain karena emang mereka pengen nge-push game Aksi 2.0-nya atau Aksi Land-nya bakalan keluar lebih cepat, ya kita nggak tahu kan gitu. Jadi jangan ya percaya aja pada developernya, meskipun developernya juga ngasih infonya menurut gue salah. Mestinya mereka ngasih info yang lebih terbuka, mereka ngasih kisi-kisinya lebih sering, mereka harus bisa ngeyakinin dari sisi PR-nya, harus bisa ngeyakinin user base-nya. Tapi ya mau gimana lagi, karena mau gimana Aksi itu game blockchain yang paling gede saat ini. Dan yang terakhir itu banyak doa dan berterima kasih. Jadi ya kalau misalkan emang kalian buat main Aksi buat kebutuhan sehari-hari dan kalian emang mepet duit, ya mungkin mendingan cari kerjaan yang lebih bener ya, jangan bersandar penuh ke Aksi gitu. Jadi ini game Aksi ini lebih cocok buat kalian yang punya ya ada kerjaan utama dan main game Aksi cuman buat ya buat nambah-nambah di jajan lah. Kalian ya istilahnya sebulan dapat 800.000 lumayan kan gitu kan, dari main game kalian bisa dapat duit 800.000. Karena developer Aksi juga pernah bilang karena Aksi Infinity ini bukan aplikasi pembuat uang, tapi lebih game yang bisa ngasilin uang. Jadi itu di garis bawahnya, Aksi Infinity itu bukan aplikasi pembuat uang, tapi Aksi Infinity itu game yang kebetulan bisa bikin kalian dapat uang gitu. Jadi ya banyak doa semoga game Aksi 2.0 lebih cepat keluarnya, karena gue yakin Aksi 2.0 keluar pasti harga SLP bakalan naik. Oke, sekian itu aja. Itu pendapat pribadi gue. Like, subscribe, komen video ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.